Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya tujukan kepada dosen mata kuliah Operational Supply Chain Management Bapak Rozahi Istanbul. Dan salam hangat buat teman-teman mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Widyatama tahun 2021 Bandung. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Nur Aliansyah, akunting Project PT Bumi Karsa sekaligus mahasiswa Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan presentasi mengenai Supply Chain Management. Tapi sebelum itu, saya mengutip kata-kata bijak yang mengatakan, kamu dapat memiliki ide-ide brilian, tetapi jika kamu tidak dapat menjelaskan ide-ide brilian itu, tidak akan membawamu kemanapun. Maka dari itu saya akan memulai presentasi yang membahas supply chain management yang dimana saya bertindak sebagai customer. Maka dari itu saya akan memulai presentasi yang membahas supply chain management yang dimana saya bertindak sebagai customer. Pada jenis usaha yang saya pilih adalah barbershop, dimana salah satu pusat stylist perawatan rambut yang selalu komitmen memberikan pelayanan nomor 1 di tangan para profesional yang handal untuk para pelanggannya, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dan memberikan kenyamanan selama menjalani perawatan, serta menjamin kebersihan adalah tugas wajib untuk diberikan kepada pelanggan. Adapun pelayanan yang kami berikan kepada pelanggan kami yaitu potong rambut, pewarnaan rambut, perawatan wajah, perawatan rambut, dan pijat. Serta target untuk usaha ini adalah segala usia untuk pria dan wanita. Untuk keterkaitannya dengan relasi yaitu produsen, dalam hal ini untuk menjaga kenyamanan pelanggan, di bagian logistik kami membutuhkan vendor laundry yang dapat membantu kami menjaga kebersihan handuk, jubah, dan lain-lain agar pelanggan kami dapat jaminan kebersihan. Yang kedua adalah supplier. Kami sadar kami bergerak dalam bidang jasa seperti ini, sangat dibutuhkan kepercayaan pelanggan dalam hal ini kebersihan, apalagi di tengah pandemik seperti sekarang ini. Maka dari itu di bagian gudang juga kami sangat membutuhkan vendor, alat-alat pengering dan penyimpanan khusus agar barang-barang yang sudah dicuci tetap steril sebelum digunakan pelanggan. Tujuan utama pelaku bisnis mendirikan sebuah perusahaan atau usaha adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pebisnis harus pandai memanajemen produk dengan melakukan supply chain management. Dalam dunia bisnis, supply chain management atau SCM adalah istilah yang tidak asing terdengar. Terlebih apabila usaha yang dijalankan berada di bidang manufaktur, penerapan SCM menjadi kewajiban perusahaan tersebut. Bagi pebisnis yang baru merintis usaha, ada baiknya apabila pebisnis mempelajari dan memahami lebih lanjut mengenai supply chain management. Dengan begitu, pebisnis bisa mengambil yang tepat supaya yang dijalankan semakin maju. Adapun definisi supply chain management yaitu manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. SCM yang baik mengindikasikan daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Supply chain management sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Pengelolaan dan pengendalian supply chain management mencakup material atau bahan mentah, pembayaran, informasi dari pemasok ke produsen, dan dari pedagang ke grosir ke konsumen. Cakupan manajemen rantai pasok juga
mencapai administrasi harian, operasi, dan juga logistik perusahaan. Manajemen rantai pasokan merupakan hal yang sangat kompleks, terlebih apabila diaplikasikan pada perusahaan besar. Akan tetapi, jika sistem ini diberlakukan dengan baik, maka perusahaan bisa beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. Agar proses rantai pasokan bisa berjalan dengan lancar, maka 3 komponen dalam manajemen rantai pasok juga harus berlangsung baik. 3 komponen rantai pasok yang dimaksud yakni upstream supply chain management adalah proses di mana perusahaan mendapat pasokan dari luar berupa bahan baku untuk melakukan produksi. Yang kedua, internal supply chain management adalah tahap selanjutnya di mana bahan baku yang telah diterima lalu diproses dan diproduksi menjadi bahan jadi. Yang ketiga, downstream supply chain management merupakan proses pendistribusian produk yang telah jadi kepada konsumen melalui distributor. Adapun fungsi supply chain management dalam sebuah perusahaan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting berhubungan dengan pengoperasian sebuah perusahaan. Fungsi manajemen rantai pasok yang pertama yakni fungsi fisik yang berupa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Fungsi manajemen rantai pasok ini berkaitan erat dengan berbagai macam biaya fisik seperti biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan sebagainya. Manajemen rantai pasok juga berfungsi sebagai mediasi pasar di mana menghubungkan perusahaan dengan distributor yang mendistribusikan produk. Terakhir, chain supply management berfungsi untuk memastikan dan mengatur pembiayaan terkait survei pasar, perencanaan produk, dan biaya lain di luar pembiayaan fisik. Adapun proses tahapan chain supply management, seperti yang kita ketahui, manajemen rantai pasok merupakan suatu proses yang melibatkan banyak dan berbagai pihak. Sebuah produk atau layanan jasa bisa sampai ke tangan konsumen setelah melalui berbagai tahapan dalam manajemen rantai pasokan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain customer, di mana tahap pertama yang memulai manajemen rantai pasok berasal dari konsumen atau customer. Pada tahap ini customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Saat melakukan pemesanan, customer akan memberikan informasi terkait pemesan produk. Informasi tersebut diantaranya yakni jumlah produk yang akan dipesan, tanggal pengantaran produk yang dipesan. Yang kedua adalah planning. Setelah pemesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi produk yang diminta. Selain perencanaan produksi, tim perencanaan juga bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga adalah purchasing. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasok adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh departemen pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan departemen perencanaan. Pada tahap ini, departemen pembelian akan menghubungi pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan bahan pendukung. Selain melakukan pembelian, departemen ini juga menentukan tanggal penerimaan bahan dan jumlah bahan baku yang dibeli. Dan yang keempat adalah inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Tahapan ini disebut inventory. Dan yang kelima adalah produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer. Setelah selesai diproduksi, bahan baku yang menjadi bahan jadi akan kembali disimpan di gudang.
Nantinya produk tersebut akan dikirim kepada customer. Dan yang terakhir adalah pengiriman. Tahap ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirimkan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke tangan customer dengan sempurna. Selanjutnya ada 3 teori rantai pasok menurut Stevenson tahun 2014. Menjelaskan manajemen rantai pasokan adalah koordinasi strategis terhadap fungsi-fungsi bisnis dalam sebuah organisasi dan di sepanjang rantai pasokan dengan tujuan untuk mengintegrasikan manajemen pasokan dan permintaan. Definisi yang lain mengenai manajemen rantai pasok diberikan kepada Hazer tahun 2005 sebagai berikut. Manajemen rantai pasokan adalah pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Kemudian, pendapat terakhir dikemukakan Schroeder tahun 2000, yakni manajemen rantai pasokan adalah perencanaan, desain, dan pengendalian aliran informasi dan bahan baku sepanjang rantai pasokan dalam rangka untuk menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan cara yang efisien di waktu sekarang dan di masa yang akan datang. Berdasarkan beberapa pendapat yang disampaikan sebelumnya mengenai definisi manajemen rantai pasokan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tujuan dari manajemen rantai pasok adalah mengintegrasikan komponen rantai pasok agar mempermudah perusahaan untuk menyesuaikan antara persediaan dan permintaan. Nah, tujuan pemanfaatan chain supply management dalam bisnis agar proses produksi hingga distribusi bisa berjalan dengan lancar. Pemanfaatan manajemen rantai pasok menjadi salah satu syarat yang harus dijalankan pebisnis. Pemanfaatan manajemen rantai pasok dalam bisnis memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama yaitu menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. Kerjasama merupakan kunci utama keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa adanya kerjasama yang baik, maka tubuh perusahaan akan terjadi chaos atau kekacauan. Dengan diterapkannya manajemen rantai pasok, diharapkan koordinasi dan kerjasama pada setiap jaringan perusahaan akan lebih baik sehingga kerja atau produksi semakin efektif dan efisien. Kedua, menjaga kepuasan customer atau pelanggan. Sebuah perusahaan tidak akan mampu berjalan tanpa adanya pelanggan. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan harus dijaga atau bahkan ditingkatkan. Manajemen rantai pasok yang benar membantu perusahaan menjaga kepuasan pelanggan karena produk bisa ke tangan pelanggan dengan tepat waktu dan kualitas yang memuaskan. Yang ketiga, mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan. Dengan menerapkan manajemen rantai pasok, diharapkan perusahaan bisa menggunakan dana yang tersedia dengan lebih efisien tanpa terjadi pemborosan. Karena pembelian barang yang tidak perlu melalui penerapan manajemen rantai pasok, juga diharapkan proses transportasi dan distribusi menjadi lebih efektif dan juga efisien. Yang keempat, memenangkan persaingan pasar. Penerapan SCM juga bertujuan agar perusahaan dapat memenangkan atau mempertahankan persaingan pasar. Keempat, memenangkan persaingan pasar. Penerapan SCM juga bertujuan agar perusahaan dapat memenangkan atau mempertahankan persaingan pasar. Hal ini bisa dilakukan jika rantai pasokan menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan bervariasi. Selanjutnya ke tahapan ISCM, yaitu E-Supply Chain Management.
supply chain management adalah suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasok bahan baku atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Beberapa keuntungan dari ISCM, yang pertama yaitu biaya, manajemen biaya, di mana dengan adanya ISCM, perusahaan dapat menekan pengeluaran dari peralatan kantor seperti kertas, ATK, dan lain-lain, dan biaya penimbunan barang. Yang kedua yaitu layanan. Konsumen dapat melakukan pemesanan produk dengan lebih mudah, lebih cepat melalui internet. Konsumen juga dapat memperoleh informasi mengenai status pemesanan secara online dan up to date. Ketiga yaitu kualitas. Perusahaan selalu menjaga kualitas produk melalui pengendalian kualitas bahan baku maupun pengendalian terhadap proses produksi yang berjalan. IRCM atau e-Customer Relationship Management adalah sebuah filosofi bisnis yang berusaha untuk menciptakan hubungan yang langgeng, yang panjang dengan konsumen dengan jalan memahami serta menanggapi setiap keinginan dan kebutuhan konsumen. IRCM adalah suatu penerapan konsep CRM pada e-bisnis yang berupa software aplikasi berbasis web. ICRM merupakan penghubung konsumen dan perusahaan. Bagi konsumen, ICRM merupakan fasilitas untuk berinteraksi dengan perusahaan, dan bagi perusahaan ICRM merupakan cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen dengan mengumpulkan, menyimpan, dan memproses profil konsumen secara rinci. E-supply chain management ada 3 prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam merencanakan sebuah e-supply chain management di perusahaan, yaitu yang pertama, melihat bahwa hakikat informasi dalam hal ini harus merupakan pengganti atau substitusi dari keberadaan inventory atau biaya terbesar rata-rata perusahaan. Maka memperlakukan informasi harus sama persis dengan melakukan manajemen inventory. Jika di dalam inventory bermasalah, maka yang dihadapi adalah kapan pemesanan barang harus dilakukan dan seberapa banyak barang yang harus dilakukan, dengan memperhatikan unsur-unsur semacam lead time, total cost, and service level. Maka di dalam manajemen informasi harus pula diperhatikan hal-hal terkait dengan kapan informasi relevan harus dimiliki dan seberapa detail informasi harus direpresentasikan. Dengan kata lain, prinsip cheaper, better, faster berlaku pula dalam manajemen informasi. Yang kedua, dari ketiga unsur tersebut, biaya, kecepatan, dan kualitas, persaingan sesungguhnya terletak pada kecepatan dan ketepatan informasi. Informasi yang mengalir dari mitra usaha ke perusahaan dan sebaliknya harus sedemikian rupa sehingga benar-benar memberikan suatu manfaat yang signifikan terhadap proses penciptaan dan penyebaran produk atau jasa sehingga menciptakan value. Karena setiap pengambilan keputusan akan berdasarkan informasi tersebut, maka keberadaannya harus tepat waktu dan relevan dengan pengambilan keputusan. 2 hal yang harus diperhatikan dalam kaitan ini yaitu aspek online dan real time. Aspek online berhubungan dengan keharusan adanya koneksi komunikasi dengan tidak terputus selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu antara perusahaan yang bekerja sama-sama. Sementara aspek real time berhubungan dengan durasi perpindahan informasi dari satu tempat lain
yang sedemikian cepat sehingga mendekati 0 detik. Aspek online menjamin adanya hubungan terintegrasi antara semua pihak yang terkait. Aspek real time menjamin bahwa informasi yang dipergunakan untuk mengambil keputusan adalah yang paling mutakhir atau up to date. Yang ketiga, manajemen harus menganggap bahwa relasi antara mitra bisnis merupakan aset strategik perusahaan yang harus dibina sungguh-sungguh keberadaannya. Tidak ada hal yang lebih penting daripada kepercayaan dan sikap profesionalisme yang harus selalu dijaga keberadaannya. Tanpa adanya kedua unsur tersebut, mustahil kerja sama-sama yang dilakukan akan menghasilkan suatu kinerja yang menguntungkan atau win-win solution. Dan yang kedua adalah Customer Relationship Management. Ada 6 prinsip dasar yang harus dipahami dalam melakukan implementasi CRM yang efektif, yaitu yang pertama, melihat bahwa untuk menciptakan sebuah produk atau jasa diperlukan durasi waktu tertentu. Maka ada sebaiknya jika perusahaan dapat mengerti kebutuhan pelanggan di masa mendatang. Antisipasi kebutuhan lebih awal tersebut menyediakan jeda waktu menciptakan produk atau jasa tersebut, sehingga di mata pelanggan, perusahaan seolah-olah dapat memenuhi permintaan mereka dengan sangat cepat. Dan yang kedua, perusahaan harus mengerti sungguh-sungguh bahwa informasi merupakan aset strategis yang tidak bernilai harganya. Jenis informasi yang paling berharga adalah menyangkut transaksi dan profil pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengerti perilaku masing-masing pelanggan yang ada. Yang ketiga, walaupun perusahaan memiliki ribuan bahkan jutaan pelanggan, setiap pelanggan harus diperhatikan sebagai seorang yang unik. Dalam arti, perusahaan harus dapat membangun hubungan atau relasi one-to-one dengan pelanggannya. Hanya dengan cara inilah pelanggan akan merasa diperhatikan dan diperlakukan spesial, sehingga yang bersangkutan akan menjadi loyal kepada perusahaan. Yang keempat, banyak perusahaan yang menjual lebih dari satu produk atau jasa. Namun perusahaan harus memiliki manajemen satu pintu, single point of contact di mata pelanggan. Manajemen satu pintu ini bertujuan selain untuk membuat bingung pelanggan, secara tidak langsung mewakili identitas perusahaannya. Yang kelima, pada akhirnya dari pelanggan yang ada, volume dan frekuensi perdagangan yang diperoleh dari mereka harus selalu ditingkatkan. Cara perusahaan untuk melakukan itu tanpa membuat pelanggan merasa terpaksa adalah dengan mempelajari seluruh rekaman transaksi pelanggan di masa lalu. Semakin lengkap dan detail rekaman transaksi yang dimiliki, semakin jelas kebutuhan dan perilaku pelanggan. Dan yang terakhir, perusahaan harus dapat menjangkau pelanggan dimanapun dan kapanpun pelanggan berada, tanpa memperhatikan batas-batas waktu dan ruang. Dengan kata lain, perusahaan yang dimiliki kanal distribusi atau akses channel yang beragam, baik yang bersifat online maupun offline. Oke, masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu strategi mendatang sebuah organisasi atau perusahaan. Perusahaan modern dewasa ini harus berkompetisi di dalam dua lingkungan yang berbeda. Dunia nyata, physical world, dan dunia maya, virtual world. Di mana dunia maya secara cepat berkembang sejalan dengan majunya teknologi informasi yang menawarkan produk-produk barunya seperti e-commerce dan bentuk-bentuk e-bisnis lainnya. Kenyataan ini berarti bahwa perusahaan harus memiliki kemampuan untuk bersaing di kedua dunia tersebut. Esensi dari persaingan yang ada pada dasarnya terfokus pada proses penciptaan produk atau jasa bagi pelanggan. Proses yang dikenal sebagai value creation tersebut memiliki karakteristik yang berbeda pada masing-masing dunia.
di dalam dunia nyata, aktivitas atau proses penciptaan produk atau jasa biasanya melalui beberapa tahap generik yang diistilahkan sebagai value chain. Oleh Michael Porter, ada dua tahapan besar yang biasa dilakukan masing-masing pada sisi supply dan sisi demand. Proses di dalam sisi penawaran adalah pengadaan bahan mentah, penyimpanan di gudang, dan produksi bahan mentah menjadi barang jadi. Sementara aktivitas pada sisi permintaan adalah pendistribusian, penciptaan kebutuhan, penjualan, dan lain-lain. Dalam format ini, produk atau jasa yang dihasilkan ditawarkan kepada pasar nyata atau marketplace. Keberadaan informasi di dunia ini lebih sebagai kebutuhan penunjang untuk membantu manajemen internal dalam mengambil keputusan. Tujuannya adalah agar proses di dalam perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga kualitas produk atau jasa dengan sendirinya akan meningkat, seperti yang diharapkan, yaitu cheaper, better, and faster. Hal berbeda terjadi di dunia maya. Informasi justru menjadi salah satu bahan mentah produksi yang dapat ditawarkan dan dijual kepada calon pelanggan. Lihatlah bagaimana Federal Express memiliki package tracking system yang memungkinkan pelanggan secara gratis mengetahui status dan lokasi barang yang dikirimnya melalui internet. Fasilitas ini walaupun tidak secara langsung mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, namun berhasil meningkatkan loyalitas pelanggan karena kepuasan yang diperolehnya. Nah, kita membahas value adding process. Untuk membedakannya dengan pasar pada dunia nyata, arena perdagangan dunia maya diistilahkan sebagai market space. Berbeda dengan proses penciptaan produk atau jasa di dunia nyata. Di dunia ini ada 5 tahapan utama yang biasa dilalui agar proses penambahan nilai dari sebuah informasi, value adding process, dapat terjadi. Kelima tahap tersebut adalah gathering, organizing, selecting, sanitizing, and distributing. Untuk selanjutnya, informasi yang berkaitan dengan konsep value matrix, bagaimana cara membangun suatu strategi untuk menggabungkan physical value chain dengan virtual value chain. Untuk menciptakan suatu keunggulan kompetitif, ada 3 langkah yang biasa dilalui oleh para praktisi manajemen. Yang pertama, visibility, mirroring capability, dan new customer relationship. Visibility adalah suatu upaya untuk mempelajari seberapa besar peranan informasi berpengaruh terhadap proses penciptaan produk atau jasa di dunia nyata atau physical value chain. Contohnya adalah pentingnya sistem informasi pergudangan untuk membantu manajemen dalam menekan biaya total penyimpanan barang tanpa mengurangi tingkat kepuasan pelanggan atau service level. Pada tahap mirroring capability, hasil dari peluang-peluang yang didapatkan dari tahap sebelumnya dianalisa lebih lanjut untuk dicari kemungkinannya ditransfer ke dalam virtual value chain dengan cara menghilangkan beberapa proses fisik di physical value chain. Menyambung contoh sistem informasi pergudangan di atas, jika sistem yang dibangun terbukti dapat secara optimum membantu perusahaan dalam mengelola manajemen pergudangannya, tidak mustahil jika ilmu manajemen just-in-time inventory diterapkan sehingga perusahaan yang bersangkutan tidak perlu memiliki gudang lagi. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan konsep ini dengan memanfaatkan teknologi e-commerce tipe B2B. Setelah sebagian proses fisik di dunia nyata ditransfer ke dalam dunia maya, langkah selanjutnya adalah mencoba untuk menjual suatu pelayanan baru kepada calon pelanggan atau market segment tertentu atau new customer relationship.
dengan berbasis pada hasil gabungan kedua, value chain tersebut, value matrix, berbagai model bisnis baru yang ditawarkan oleh beratus-ratus perusahaan.com dewasa ini merupakan contoh dari hasil penggabungan tersebut. Dalam SCM terdapat 3 istilah teknologi informasi, yaitu extranet, intranet, dan internet. Dalam sebuah perusahaan modern, ketiga teknologi tersebut merupakan hal penting yang menjadi tulang punggung dalam proses pendistribusian informasi dari satu tempat ke tempat lain. Adapun pengertian dari ketiga teknologi tersebut adalah: 1. Extranet merupakan jaringan komputer yang menghubungkan sistem jaringan perusahaan dengan sistem jaringan para mitra bisnis perusahaan seperti supplier dan vendor. Extranet berupaya untuk membangun jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik yang membagi sebagai informasi bisnis atau operasi secara aman kepada supplier, mitra, customer, dan lain-lain. Dapat juga diartikan sebagai intranet, sebuah perusahaan yang diperluas bagi pengguna di luar perusahaan. Tujuan utamanya yaitu mendukung komunikasi dan kerjasama atau kolaborasi. Dengan adanya extranet dimaksudkan untuk mempercepat pengadaan barang yang menurunkan biaya-biaya yang tidak perlu seperti biaya gudang dan transportasi. Adapun manfaat extranet dalam supply chain adalah berbagi informasi, pengurangan biaya, pemrosesan order dan distribusi, meningkatkan tingkat layanan pelanggan. Dalam meninjau extranet atau membuat extranet baru, terdapat 5 pertanyaan kunci yang perlu ditanyakan, seperti apakah tingkat penggunaannya cukup, apakah efektivitas dan efisien, apakah memiliki kepemilikan yang sama extranet, bagaimana tingkat pelayanannya, apakah kualitas dari informasi tersebut memadai. Nah, itu tadi. Yang kedua, lanjut lagi yang kedua, yaitu intranet. Intranet merupakan jaringan komputer berbasis protokol seperti internet. Hanya saja intranet digunakan untuk internal perusahaan. Intranet perusahaan berfungsi menghubungkan seluruh karyawan atau perusahaan tanpa mengenal batasan geografis untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama atau berkolaborasi. Tidak hanya itu, intranet juga digunakan untuk mendukung manajemen rantai pasokan inti perusahaan dengan kantor pusat di ibu kota dan kantor cabang di daerah misalnya, tergabung menjadi satu jaringan komputer besar di bawah sebuah aplikasi intranet. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi sebuah perusahaan pemasaran. Intranet memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi siklus produk. Yang kedua, mengurangi biaya melalui produktivitas yang tinggi dan tabungan pada hard copy. Yang ketiga, layanan pelanggan yang lebih baik, dukungan responsif dan personal dengan pelanggan mengakses melalui web. Keempat, distribusi informasi melalui kantor terpencil secara nasional maupun global. Intranet juga digunakan untuk komunikasi internal marketing karena dapat mencakup berbagai macam informasi. Dan yang terakhir, internet. Internet merupakan jaringan komputer global yang terdiri dari ribuan subjaringan jejaringan yang ada di seluruh dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin. Karena sifat internet yang dapat diakses oleh siapa saja, dari mana saja dan kapan saja, internet telah menjadi sebuah sarana milik umum. Dalam sebuah perusahaan, internet dipergunakan sebagai media untuk berhubungan dengan pelanggan. Hal ini tentunya sangat menghemat biaya, efektif, dan efisien. Menghubungkan perusahaan dengan internet berarti menambah luas cakupan pasar, yang tentunya meningkatkan kuantitas potensi pelanggan bagi perusahaan. Sampai pada akhir pembahasan,
Pada akhirnya, faktor kreativitas pemilik dan atau pengelola perusahaan akan sangat mempengaruhi sukses tidaknya sebuah model bisnis yang ditawarkan. Kreativitas merupakan kunci utama untuk sukses karena dalam konsep value matrix, ciri khas produk atau pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan sangat bergantung kepada strategi praktisi manajemen dalam menggabungkan kedua dunia tersebut. Dengan berpegang pada pepatah customer is a king, maka jelas bahwa prinsip cheaper, better, faster masih dipegang teguh oleh pasar dalam memilih beragam jenis produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan kata lain, terlepas dari akan digabungkannya kedua dunia atau tidak, selama perusahaan dapat menjual produk atau jasanya dengan harga murah, kualitas baik, dan pelayanan yang cepat, maka niscaya pelanggan akan datang dengan sendirinya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.